Kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar kini kembali memasuki babak baru. Ia seperti diketahui tersangka penipuan dan penggelapan uang milik Jessica Iskandar yang bernama Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya tiba di tanah air setelah berhasil diringkus di Thailand. Momen kedatangan Steven di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun disambut gembira oleh Jessica Iskandar dan suami Vincent Verhaeghe. Namun, momen tak terduga pun terjadi saat Steven muncul di hadapan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Ya, pasangan suami istri itu kompak meluapkan emosinya terhadap Steven. Maka inilah 5 ledakan emosi Jessica Iskandar saat bertemu dengan Steven, tersangka penipuan uang 9,8 miliar versi Cumi Top 5. Momen Jessica Iskandar mengamuk saat bertemu Christopher Stefanus Budianto alias Steven, tersangka penipuan dan penggelapan uang senilai 9,8 miliar, baru-baru ini heboh menjadi sorotan. Ya, dengan berteriak lantang, Jessica Iskandar meminta seluruh uang yang diduga telah dibawa kabur oleh Steven segera dikembalikan. Maka inilah momen ketika emosi Jessica Iskandar meledak setibanya Steven di bandara. Mana uang saya? Balikin uang saya! Balikin uang saya kamu! Balikin mobil-mobil saya, uang saya, balikin! Jangan kabur lagi kamu! Istri saya sudah hamil kemarin, masih aja kamu melakukan itu. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil saya? Mana? Wah, itu gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku tuh rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku. Padahal aku nggak pernah jahat sama dia. Saya emosi aja itu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan? Tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Wah, kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, Bisa dibayangkan, kok bisa sedekat dengan klien kami loh. Vincent itu marah-marah. Coba bisa dibayangkan kalau dia bawa sesuatu di badannya. Siapa yang bisa disalahkan? Kami tuntut itu. Kok bisa sedemikian loh? Dia tunjuk-tunjuk klien kita marah-marah sampai gini. Padahal sudah ada efek gini, dia terobos. Emang dia siapa? Gitu loh. Setelah menunggu kelanjutan kasus selama 1,5 tahun, Jessica Iskandar akhirnya mendapat kabar gembira, di mana disebutkan jika tersangka Steven telah berhasil diringkus di Thailand. Namun, menurut Jessica Iskandar, dirinya merasa syok saat mengetahui kabar tersebut karena ia sudah merasa hampir pupus harapan lantaran tersangka Steven selalu berhasil mangkir dalam setiap panggilan polisi. Nggak tahu sama sekali, justru kita kaget, justru hari apa tuh, mungkin hari Senin atau kapan itu pokoknya. Ya, sehari sebelumnya itu tiba-tiba dapat kiriman dari kawan media itu link bahwa pengacara dia, kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement bahwa dia udah ketangkep di negara, tapi dia belum umumin di negara mana itu. Pas beberapa hari kemudian baru dia umumin itu di Thailand ternyata. Di luar dugaan kita sebenarnya, kita juga nggak sama sekali nggak tahu. Dan namanya juga kasus ini udah berjalan 1,5 tahun kan. Jadi untuk kita prediksikan entah dia di Malaysia, Singapura atau di mana udah abu-abu lah. Maksudnya kita udah di tahap ya entahlah dia di mana. Makanya pas kita dapat berita itu bahwa kuasa hukum dia udah keluarin statement bahwa dia udah ketangkep, shock.
Di satu sisi sih ada leganya ya, bahwa sekarang udah ada titik terangnya di mana kita bisa mendapatkan BAP versinya CSB. Jadi dari titik ini semoga dia bisa jujur dan mengklarifikasikan kesalahan dia di mana, dan apa yang dia ngelakuin itu tuh Bisa mempertanggungjawabkan. ya, bertanggung jawab. Kami sudah di BAP, klien kami, dan faktanya tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang dia bilang sekian miliar, 11 mobil, nggak ada itu. Saya bisa pastikan tidak ada. Saya berani jamin, jangankan 100%, 1000%. Gitu loh. Jadi apa yang dibilang itu tidak ada sama sekali pertanyaan tadi di penyidik. Saya berani jamin, jangankan 100%, 1000%. Gitu loh. Jadi apa yang dibilang itu tidak ada sama sekali pertanyaan tadi di penyidik. Selalu berhasil mangkir dari panggilan polisi dan berhasil melarikan diri ke luar negeri selama 1,5 tahun. Tak ayal membuat Jessica Iskandar menuding tersangka Steven memiliki backingan yang kuat atau memiliki orang yang melindungi Steven dari kejaran polisi. Namun, kuasa hukum Steven, Togar Situmorang, membantah hal tersebut dan mengungkapkan alasan yang sebenarnya di balik perginya Steven ke luar negeri. Kalau dilihat dari sepak terjangnya tersangka ini, dia bisa kabur begitu lama, 18 bulan, dan dia bisa mangkir dari beberapa panggilan polisi, di panggilan BAP pun bisa mangkir. Jadi dugaan kita pasti diduga ada backup yang membackup tersangka bisa se-powerful ini, sekuat ini. Kalau itu kita nggak mau terlalu langsung jump into conclusion ya, maksudnya kita juga nggak tahu nih dia ngapain sama uang yang dia bawa lari nih, apa itu dia pakai untuk pindah-pindah negara atau dia investasi, kita nggak tahu. Steven ini di luar negeri, bukan kabur. Kenapa di framing dia kabur? Dan dia kerja di sana. Di sana dia kerja. Tidak hanya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu menangani kasus penipuan yang dialaminya, Jessica Iskandar pun mengungkapkan rasa syukurnya di hadapan publik. Meski Jessica Iskandar mengaku sudah ikhlas, dirinya akan terus mengawal kasus ini hingga mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Lantas, jika Steven berhasil mendapat hukuman yang setimpal, apakah ada nazar khusus yang akan dilakukan Jessica Iskandar? Nggak ada, saya udah di titik ikhlas. Ini prosesnya panjang, karena kalau saya mikirin masalah ini terus-terusan dari 1,5 tahun ini, saya bisa gila. Tapi saya berusaha move on gitu, saya berusaha dekatkan diri sama Tuhan gitu. Saya cuma pasrahkan sama Tuhan. Tuhan mau punya kehendak apa, saya terima, saya jalanin gitu. Saya cuma manusia biasa yang saya juga nggak tahu umur setiap manusia tuh berapa lama. Saya cuma bisa berbuat baik, terus berdoa. Udah itu aja. Maksudnya namanya juga musibah, kalau duitnya nggak balik ya kita juga berharap duitnya balik, setidaknya pokoknya kita minta ada jalan yang keluar yang terbaiknya, ya kan. Dan mau gimana pun kalau emang ada sindikat kejahatan dan udah ketahuan itu ya kita berharap ada hukumannya lah. Kalau dia merasa benar, ayo adu fakta, adu data. Ya, bukan dengan minta ke media, bukan malah intimidasi klien kami dengan bersurat ke Kapolri lah, ke Presiden lah, kemana lah, seolah-olah dia itu adalah korban yang dikatakan, yaitu berapa unit mobil? Yang waktu dibilang hampir sekitar 11 unit mobil. 11 unit mobil Dan uang katanya teriak-teriak, kembalikan uang saya, itu uang anak saya, segala macam. Itu nggak masuk akal. Christopher, Stefanus siap akan mempertanggungjawabkan permasalahan dengan Jessica Iskandar. Dan dia sudah berjanji akan kooperatif, tidak akan melawan dan tidak akan lari atau hal-hal negatif yang memang akan melanggar hukum. Meski Steven telah ditetapkan menjadi tersangka dan kini sudah berhasil ditahan oleh polisi, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak mengaku jika mereka masih membuka pintu damai untuk Steven.
Namun menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Steven, Togar Situmorang, ogah berdamai dan ingin tetap melanjutkan kasus tersebut. Lantas, hal apa yang membuat pihak Steven menolak ajakan perdamaian Jessica Iskandar? Padahal Steven resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Vincent bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya, kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri? ya pertanyaan ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja, Bos? Setelah adanya BAP hari ini, Sudah terjawab semua. Tidak ada ruang damai. Jadi kita melanjutkan. Tolong dilanjutkan perkaranya. Biar masyarakat lebih tahu. Ya, biar masyarakat menilai klien kami ini nipu dia atau tidak.